Guys, baru-baru ini sebuah berita menghebohkan kembali terjadi, yaitu penemuan sebuah tembok raksasa yang memiliki panjang 110 km dan tingginya itu mencapai 1.800 meter guys. Dan lebarnya itu sekitar 2.700 meter guys. Nah, yang lebih uniknya lagi, tembok ini tidak berada di daratan ya guys, seperti tembok raksasa di Cina. Tetapi tembok ini berada tepat di bawah laut, yakni lokasinya berada di sebelah utara dari kota Jayapura guys. Nah, yang menarik, muncul pertanyaan, siapa yang membangun tembok sedemikian besar itu? Benarkah ini dibangun oleh peradaban raksasa di masa lampau? Ataukah peninggalan bangsa Atlantis yang masih misterius itu? Dan bagaimana tembok raksasa di bawah laut ini akhirnya bisa ditemukan? Mari kita telusuri penemuan yang sangat misterius ini guys. Halo semua, welcome back to Alex Pandang Channel, dimana di channel ini saya sering upload cerita-cerita yang saya suka. Jadi silakan subscribe jika tak ingin ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Thank you. Papua merupakan sebuah wilayah yang berada paling timur negara Indonesia. Pulau Papua dengan keanekaragaman alamnya yang masih alami, ternyata menyimpan misteri yang sangat menakjubkan dengan ditemukannya sebuah tembok besar di dasar laut beberapa tahun lalu. Berdasarkan penelusuran ya guys, tembok bawah laut ini sebenarnya itu pertama kali ditangkap oleh kamera dari NASA di tahun 2010 katanya guys. Jadi waktu itu NASA itu punya agenda untuk memotret ya atau mengupdate gambar terbaru bumi. Jadi satelit-satelit yang ada di angkasa itu dari berbagai penjuru memotret semua pulau bahkan lautan yang ada di bumi. Dan anehnya di tahun 2010 itu mereka menangkap sebuah garis lurus di sebelah utara dari kota Jayapura ini. Nah, ketika mereka zoom, ternyata garis lurus ini adalah sebuah tembok yang terendam di bawah laut guys. Namun pada waktu itu berita tentang adanya penampakan tembok bawah laut ini belumlah menjadi sesuatu hal yang sangat mengagetkan atau belum viral ya, karena juga perkembangan media sosial pada tahun 2010 itu tidak semasif hari-hari ini guys. Namun namanya sebuah penemuan yang aneh dan misterius ya, tetap saja berita tentang ditemukannya foto adanya tembok bawah laut di Jayapura ini mulai diketahui oleh para sejarawan dan juga orang-orang yang bergerak di dunia penelitian ya. Dan sejak tahun 2010 itu isu-isu tentang adanya tembok bawah laut ini pun perlahan-lahan semakin mendunia. Namun guys, anehnya di tahun 2015 foto keberadaan tembok bawah laut yang kalau kita lihat di Google Maps itu harusnya ada, tetapi secara mengejutkan foto garis yang menunjukkan adanya tembok bawah laut di Jayapura ini dihilangkan oleh Google Maps guys. Nah, tidak diketahui kenapa foto tentang adanya tembok bawah laut itu akhirnya hilang dari Google Maps. Kalau teman-teman cari sekarang di Google Maps itu sudah tidak kelihatan guys. Namun foto-foto misterius tentang garis yang menunjukkan adanya tembok di sebelah utara dari kota Jayapura ini sudah terlanjur didokumentasikan atau disimpan oleh pihak-pihak tertentu guys. Sehingga menarik perhatian orang-orang yang benar-benar ingin meneliti apa sebenarnya tembok tersebut. Apakah itu hanyalah sebuah lipatan yang terjadi secara alamiah di bawah bumi atau di bawah laut, ataukah memang benar-benar tembok yang misterius guys. Hingga di awal tahun 2023 kemarin guys, sekelompok penyelam yang sedang menjalankan ekspedisi penelitian mereka di perairan Jayapura Papua ini menemukan struktur yang belum pernah terlihat sebelumnya di dasar laut itu. Dan mereka akhirnya menemukan sejenis tembok yang membentang di bawah permukaan laut Papua itu guys.
Jadi para peneliti ini berhasil menemukan tembok itu walaupun gambar tembok itu sudah dihilangkan tanpa penjelasan apapun dari Google Maps. Tembok bawah laut semacam ini memang belum pernah tercatat dalam catatan sejarah atau penelitian apapun sebelumnya guys. Nah, keberadaannya ini tampaknya ya juga tidak diketahui oleh komunitas ilmiah yang ada di Indonesia guys. Kemudian kabar mengenai penemuan tembok bawah laut ini pun segera menyebar dan menarik perhatian banyak pihak. Sejumlah ilmuwan, ahli sejarah, dan para peneliti dari berbagai dunia pun mulai berdatangan ke Papua katanya guys. Dan ada sebuah tim peneliti yang terdiri dari ahli arkeologi bawah laut dan juga sejarawan menyelidiki tentang asal-usul keberadaan tembok ini dan juga ingin mengungkapkan misteri apa yang ada di baliknya guys. Nah, tim penelitian ini kembali melakukan survei dan penelitian yang lebih lanjut di sekitar area penemuan tembok tersebut. Mereka menggunakan berbagai peralatan yang canggih ya, seperti sonar bawah laut, robot penyelam, dan peralatan pemetaan bawah laut untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang struktur dari tembok ini guys. Ya, ini menarik banget ya guys. Nah, selain itu, mereka juga melakukan pengambilan sampel guys dari material tembok yang mereka temukan itu untuk dilakukan analisis lebih lanjut di laboratorium guys. Melalui penelitian yang intensif ini, tim peneliti ini kemudian berhasil guys menentukan umur atau usia dari tembok tersebut. Nah, temuan ini menunjukkan kalau tembok ini ternyata memiliki usia lebih dari ribuan tahun yang lalu guys. Wow, ini semakin menarik ya. Selain itu guys, struktur tembok ini ternyata terbuat dari batu dan memiliki kekokohan yang sangat mengagumkan. Jadi ini menepis isu-isu yang mengatakan bahwa tembok ini sebenarnya adalah tembok yang terjadi secara alamiah oleh gesekan-gesekan yang ada di bawah permukaan laut ya. Nah, ternyata tidak seperti itu hasil penelitian dari para peneliti ini. Dan mereka juga mengatakan bahwa tembok ini membentang di bawah laut dengan panjang yang sangat signifikan guys. Dan tampaknya memiliki fungsi yang mereka sendiri juga masih belum memahami sepenuhnya siapa yang membangunnya dan apa tujuan dibangunnya tembok ini guys. Banyak spekulasi mulai bermunculan guys mengenai asal-usul tembok tersebut. Ya tentu saja ya, karena ini hal yang masih sangat misterius ya. Meskipun panjangnya tidak melebihi tembok raksasa yang ada di Cina, tapi kalau dilihat dari ketinggian dan juga ketebalan dari tembok ini, tentu saja tembok ini berkali-kali lipat jauh lebih besar dari tembok raksasa Cina. Ada beberapa pendapat yang mengatakan kalau tembok ini mungkin saja merupakan sisa-sisa peradaban kuno yang hilang yang pernah ada di daerah tersebut. Jadi kalau menurut mereka ya, karena struktur dari tembok ini juga sangat besar, kokoh dan panjang, ada dugaan kemungkinan mungkin dahulunya di sekitar perairan utara dari Papua ini mungkin ada sekelompok manusia raksasa guys. Bahkan para peneliti ini meyakini kalau tembok bawah laut yang mereka temukan di sebelah utara dari kota Jayapura ini mungkin guys ada hubungannya dengan bangunan monumen Yonaguni atau piramid bawah laut yang juga ditemukan tahun 1986 di pesisir pantai Taiwan, tetapi masih masuk dalam wilayah negara Jepang guys. Nah, monumen Yonaguni ini memang kalau kita lihat di maps ya, berada dalam posisi yang sejajar ya dengan daerah dari sebelah utara Papua ini. Kemudian monumen Yonaguni ini juga masih penuh dengan teka-teki yang tidak diketahui siapa yang membangunnya. Tetapi yang pastinya bangunan monumen Yonaguni dan tembok raksasa yang ada di Papua ini memiliki ukuran yang hampir sama besar dan juga usia yang hampir sama, yakni ribuan tahun lalu guys. Belum lagi para peneliti ini berpendapat bahwa sangat tidak mungkin tembok sebesar ini dibangun oleh manusia seukuran kita. Namun ya ini masih merupakan spekulasi guys. Sementara yang lain menganggapnya sebagai ya mungkin struktur alami yang terbentuk melalui proses geologi yang kompleks ya, sehingga tembok ini benar-benar rapi. Tapi kalau dipikir-pikir ya mana mungkin ya
terbentuk secara alami tapi bisa rapi begitu ya, hampir ribuan kilometer. Ini kan ganjil guys. Ya tapi kita tunggu saja hasil penelitian lebih lanjut dari penemuan tembok raksasa bawah laut di Papua ini. Karena hingga konten ini saya buat, penelitian terhadap misteri ya asal-usul dari tembok ini masih terus dilakukan guys. Para peneliti ini terus penasaran sehingga melakukan penelitian yang benar-benar serius guys. Mereka berharap bahwa penemuan ini dapat memberikan wawasan baru tentang sejarah manusia di masa lalu guys. Mungkin tentang peradaban kuno atau juga tentang proses geologi yang mungkin menurut mereka saat ini masih terbatas guys. Namun guys, ada satu keuntungan dari penemuan tembok bawah laut ini, yakni munculnya peluang baru bagi pariwisata di daerah Jayapura guys, karena pengembangan penelitian terhadap misteri kemunculan tembok ini benar-benar membuat banyak orang penasaran untuk datang menyelam agar dapat bisa melihat secara langsung tembok raksasa bawah laut di sebelah utara dari kota Jayapura ini guys. Kalau menurut teman-teman ini bagaimana? Apakah ini benar-benar tembok yang dibangun oleh sekelompok peradaban kuno yang hilang di masa lalu? Atau kalian setuju dengan para peneliti lainnya yang mengatakan mungkin saja ini terjadi karena adanya proses geologi di bawah laut sana? Tinggalkan opinimu atau komentarmu di kolom komentar ya guys, sehingga bisa menambah wawasan kita atau cakrawala berpikir kita untuk menghadapi cerita-cerita misteri seperti ini ya. Oke guys, demikian misteri penemuan tembok bawah laut yang masih meninggalkan banyak sekali pertanyaan tentang dari mana tembok itu berasal dan siapa yang membangunnya, dan mengapa tembok ini sempat hilang dari Google Maps. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di konten berikut lainnya. Bye.